Loh, kok bunyi nguing-nguing itu aku ya? Mana yang ditutupin? Cik. Ya, shalom. Kita akan mulai ibadah pemuda sehati. 10 September 2024. 14 September 2024 GBHT Kudus. Sama-sama. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 9 ayat 24. Bersama-sama lagi, besanugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa, ajar kami beribadah dengan benar, dan selalu antusias, memuji Tuhan, serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Dan kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita percaya ya Tuhan Yesus hadir di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing. Berapapun kami yang hadir, itu kita semua pilihan dari Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Yesus.
Kita percaya Tuhan kita yang besar, bahkan Tuhan Yesus pemilik hidup kita, dan kita percaya hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji semuanya akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus.
kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh roh jiwa kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan untuk kami mengertinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Tuhan Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Permulaan penderitaan, dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Katanya, "Guru, manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Tuhan Yesus, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang." Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan.
dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Amin. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan runtuh. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bersama-sama, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Tuhan Yesus keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada Tuhan Yesus di dalam bait Allah untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur kalau kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena ada banyak di tempat-tempat lain yang untuk mendengarkan firman dengan baik itu susah sekali, yang membaca firman Tuhan dilarang di negara-negara komunis. Saya bersyukur kalau kami di negara demokrasi Pancasila ini, kami bisa bebas leluasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, sehingga kami benar-benar bisa melakukan firman Tuhan apapun itu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus membimbing kami, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu itu, dan kami mau kesempatan yang Tuhan beri ini, kami lakukan dengan maksimal. Jamah hati kami semua, jamah keluarga kami masing-masing ada di rumah ya Bapa, sehingga mereka mendengarkan firman, menghormati firman Tuhan, tidak seenaknya di rumah masing-masing dengan keadaannya yang nyaman, tetapi mereka benar-benar sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, tidak berguna ini, menjadi alat kerajaan Tuhan, hambanya alatmu Tuhan, pakai sesuai rencana dan kehendak. Mohon urapi kami, kuduskan, sucikan kami, segala iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seriuslah kepada kami ya Tuhan, karena kami percaya di saat Kau serius pada kami, Kau juga serius memberkati kami. Dan kami tidak mau main-main mengikut Tuhan, kami mau serius sehingga kami percaya Allah benar-benar memelihara kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Baik, kita mau siapkan Alkitab kita karena ini ibadah, harus punya Alkitab walaupun di handphone ataupun Alkitab secara buku, silakan Anda mempersiapkannya. Kita akan menelaah hari ini tentang Lukas pasal yang ke-21, sesuai bacaan firman Tuhan pada hari ini di GBI Hati Kudus. Saudara, banyak dari kita setelah terjadinya COVID-19, ya, ada yang udah lewat juga, tapi yang kita yang bertahan saat ini, akhirnya nyaman dengan keadaan kita, apalagi Tuhan sudah membuat Zoom online, WhatsApp, dan segala macam Google Meet untuk umatnya beribadah. Namun saudara, seperti Bapak Gembala katakan, apabila kita sudah waktunya ke gereja, mari kita datang ke gereja. Ya, Zoom hanya alat untuk bisa kita pakai, mungkin hanya untuk yang sakit atau yang benar-benar kondisinya jauh dari GBI Hati Kudus. Ya, tapi mari saudara, kita mau tekadkan hati kita, jangan pernah perhitungan dengan Tuhan, karena ketika kita memberikan persembahan atau ongkos kita ke gereja, saya yakin dan percaya akan ada penuaian bagi kita semua. Kita sedang menabur dan pasti menuai. Itu janji Tuhan dan itu hukum Allah. Kalau kita menabur, kita pasti menuai. Gak ada tuh petani yang di sana yang menabur ladangnya tapi nggak menuai. Gak ada ya. Pasti menuai walaupun ada gagal panen, tetapi saya yakin pasti menuai. Begitu juga dengan kita, saudara, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke gereja, mari kita tekad luar biasa. Karena kita temu adalah Tuhan Yesus. Dia pemilik kehidupan kita, dia Raja segala raja. Dia yang memberikan nyawa, dia memberikan kita kehidupan, memelihara hidup kita, benar gak? Kita ada sampai saat ini kita hidup melewati COVID-19, semua masalah itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka itu saya mau ingatkan bagi saudara yang masih kuat, gagah, masih sehat, masih bisa melangkah, masih punya duit, masih punya semangat, datang ke rumah Tuhan. Amin. Ya, supaya kita mempunyai upahnya nanti, karena ada upah online, ada upah onsite. Ya. Ada satu ilustrasi lucu ya. Jadi selama COVID, semua kan kerja di rumah, work from home, WFH. Ternyata ya udah bosnya ini bilang ya udah bulan depan saya gaji semua secara online. Akhirnya foto gajinya itu difoto sama bosnya. Jadi foto uang gajinya difoto, transfer ya secara gambar ya. Yeah. Jadi ada gaji onsite dan gaji online. Ya, saya berharap kita semua selagi bisa, ini pesan message buat kita, selagi kita bisa beribadah ke rumah Tuhan, jangan pernah dilewatkan. Karena itu adalah kesempatan kita meraih upah yang di surga. Yang di firman Tuhan katakan, ngengat dan karat tidak merusakannya. Katakan amin. Ya, itu bukan Bro Divo yang ngomong, itu firman Tuhan. Ya, baik saudara, kita mau masuk di Lukas pasal yang ke-21. Perikop yang pertama tentang apa? Persembahan seorang janda miskin.
Yuk kita mau baca perikop ini, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, kalau kita mau ilustrasikan seperti ini. Misalnya, di dompet kita cuma ada 10.000, ya. Lalu kita kasih persembahan 5.000. Kira-kira berat nggak? Dari 10.000 kita kasih 5.000, berat nggak kira-kira guys? Enggak. Karena masih kecil nominalnya. Tapi saya mau tanya, kalau saudara punya 50 juta, saudara kasih setengahnya berapa? 25 juta. Kira-kira berat apa enggak? Ayo jawab semua. Ya, enggak kalau buat Tuhan, betul. Tetapi ketika kita dihadapkan, kita belum tentu berhasil. Betul ya? 25 juta bisa beli apa aja guys? Motor, mobil, bisa beli rumah. Rumah 25 juta, rumah apaan ya? Beli apa lagi? Banyak, yang 25 juta, 20 juta banyak sekali. Perhiasan, terus apa lagi? Perlengkapan di rumah, kesenangan kita, hobi kita, saudara. Ya, saudara, Tuhan melihat hati. Katakan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat niat hati kita. Bahkan di saat kita curang, kita licik, kita nggak takut sama Dia, Tuhan tahu. Ada ayatnya. Yuk mari kita buka di Maleakhi 3 ayat 8. Oke, Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Yuk yang udah dapat kita baca. 1, 2, 3. Pakai mic, coba Sanum. 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, di sini dikatakan saudara di Maleakhi 3 ayat 8, boleh nggak sih manusia menipu Allah? Ya, di sini dikatakan kalau dalam terjemahan lamanya, ilah atau Allah adalah sesembahan. Saudara, ketika waktu firman Tuhan ini diturunkan, dalam konteksnya, bolehkah manusia menipu sesembahannya, pribadi yang disembahnya? Mungkin bangsa Israel banyak waktu itu, dan sekitarnya banyak sesembahan. Ya makanya Allah sendiri bertanya di situ, bolehkah manusia menipu Allah sesembahannya, ilahnya? Lalu Tuhan berfirman, namun kamu menipu aku. Yang disembah oleh orang Israel adalah Allah orang Israel. Dan waktu itu saudara, bangsa Israel banyak yang menipu Tuhan dengan persembahan persepuluhannya. Saudara, kalau kita mau tarik benang merahnya yang kita akan bahas pada sore hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat niat hatimu bahkan yang terdalam sekalipun yang orang tidak bisa lihat dan tidak bisa reka. Mungkin banyak ya, mungkin juga ada orang-orang yang bisa melihat, oh Sis Arum gini nih karakternya, Bro Dennis gini nih sifatnya, kebiasaannya. Tetapi tidak ada pribadi yang bisa melihat sampai kedalaman hati kita yang terdalam.
sampai ke tulang sumsum kita, saudara. Maka itu Tuhan berkata kepada janda ini, ya, kepada janda miskin ini, dia memberikan persembahannya dari kekurangannya. Niat hatinya memberikan kepada Allah itu luar biasa. Saudara, saya mau katakan di sini, mulai hari ini jangan pernah main-main sama Tuhan. Karena Dia melihat hatimu, Dia melihat gerak-gerikmu, Dia melihat sikap hati kita, saudara. Makanya Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, takut akan Tuhan adalah awal dari keberhasilan orang Kristen. Awal dari kesuksesan orang Kristen di bumi dan di surga. Nggak cuma di bumi suksesnya, tapi di surga. Di bumi Tuhan pelihara dengan luar biasa, lalu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Tapi itu semua nggak akan terjadi, saudara, kalau kita menipu Allah dengan hati kita yang licik. Banyak kali dari kita nggak sadar kita menipu Tuhan. Banyak dari kita nggak sadar kita ngakal-ngakalin Tuhan. Misalnya perpuluhannya, ini perpuluhan lagi nih. Misalnya Bro Oktris dapat perpuluhannya, dapat gajinya 20 juta, amin. Terusnya perpuluhannya berapa? 2 juta. Ini ya ilustrasi ya bro, bukan sebenarnya ya. Maksud saya untuk kita belajar, jangan sampai kita ada hati yang licik di hadapan Tuhan, kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita diberikan 20 juta perpuluhan, 2 juta. Tapi dengan satu dan lain hal, Tuhan saya perlu ini, saya perlu itu, saya ingin membeli ini untuk hobi saya punya keperluan, saya harus membayar ini, cicilan ini itu. Tuhan, perpuluhannya 1 juta aja deh bulan ini, boleh nggak seperti itu? Dikatakan, bolehkah kita menipu Allah? Tidak. Serem ya, menipu Allah mendatangkan kutuk. Hari ini dan seterusnya. Ya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Sekali lagi. Kalau kita menabur kebaikan, takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan takut akan Tuhan. Tapi kalau kita dari sekarang menabur kejahatan, maka nanti anak cucu kita akan dengan kesedihan, dengan hati yang hancur, anak cucu kita akan melakukan kejahatan juga. Saudara, kalau saudara mau benar-benar ikut Tuhan, takut akan Tuhan dengan sungguh mulai hari ini dan seterusnya. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Tapi itu bukan permainan. Jatuh dalam dosa adalah manusia alami kita. Siapa di sini khawatir? Saya. Kamu khawatir nggak, saudara? Cemas nggak? Nah, tadi kita bahas di firman Tuhan Lukas 21, zaman sekarang itu orang bahkan bisa mati oleh kecemasannya. Kecemasan itu dosa, saudara. Tidak percaya diri, tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan perlindungan, kekuatan. Ya, sekali lagi saudara, jangan pernah main-main di hadapan Tuhan Yesus. Ya, dengan pikiran kita yang semruat, kadang-kadang ya, ntar dulu Tuhan kita negosiasi, ntar dulu Tuhan ini itu excuse, ya kayak apa? Yang mau ngikut Tuhan waktu itu anak muda yang mau mengikut Tuhan masih ingat? Dia punya banyak harta, lalu dia apalagi yang harus aku lakukan Tuhan? Aku sudah melakukan semua kehendak-Mu. Kata Tuhan apa? Jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Berat benar. Ya, meninggalkan kedagingan itu, kalau kita sudah suka akan kedagingan itu sangat berat. Tetapi ketika kita mau berkomitmen, kita mau melangkah, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Problemnya, Anda mau nggak mulai hari ini hidup tulus, bersih di hadapan Tuhan, dibersihkan dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya yakin saudara, ketika kita dibersihkan roh dan jiwa, maka tubuh saudara juga akan sembuh.
tubuh saudara juga akan sehat. Katakan, saya sehat. Roh, jiwa, dan tubuh adalah satu kesatuan manusia yang dimiliki oleh manusia dan harus benar-benar di-maintain, benar-benar harus dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita tidak terpelihara oleh Tuhan, misalnya rohnya udah bagus, ke gereja ke gereja seminggu 3 kali, baca Alkitab, baca firman, tapi kejiwaan kita terganggu. Kalau kita masih khawatir, kalau kita masih takut, masih cemas, kalau kita belum benar-benar menghidupi firman, maka itu tidak akan balance. Banyak orang kenapa sombong rohani, karena rohnya itu bagus ini diisi oleh firman Tuhan. Tetapi dia punya jiwa tidak kuat, belum siap. Akhirnya apa? Sombong rohani. Akhirnya dia pamerkan kerohaniannya dengan luar biasa. Ada orang yang rohaninya jelek, tapi jiwanya bagus. Ya, dia kuat dalam segi jiwa, dari menghadapi masalah, motivasinya bagus, semangat. Tetapi ketika ada masalah yang sangat besar, rohnya tidak menguatkan dan akhirnya apa? Dia juga bisa jatuh. Dan semua kesakitan roh dan jiwa pada ujungnya akan membawa kita pada kesakitan di tubuh kita, saudara. Maka itu roh dan jiwa kita harus dibersihkan, dipulihkan, minta ampun sama Tuhan. Kita rindu Tuhan pulihkan keadaan kita, amin. Sehingga kita benar-benar sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ya, sekali lagi semua balik ke sikap hati kita, saudara. Kalau kita hidup benar, tulus, takut akan Tuhan, Tuhan melihat hati kita, niat hati kita yang benar-benar baik. Jangan pernah menipu Tuhan dengan kelicikan pikiran dan hati kita, saudara. Mari datang pada Tuhan dengan tulus hati dan jangan dengan kepura-puraan. Amin. Saudara, mari kita baca kembali di Lukas 21 ayat 5. Perikop bait Allah akan diruntuhkan. Mari kita baca bersama-sama. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Amin. Ya, perikop ini saudara mau berbicara bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Ya, bahkan kehidupan kita nggak abadi, betul ya? Ya. Kalau kata firman Tuhan, umur kita paling lama 70 sampai 80, itu juga bonus 80 tahun. Tapi kalau ada yang 100 tahun lebih bonus lagi. Ya, tidak ada yang abadi. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dari hidup kita. Mari saudara, kita hamba yang tidak berguna. Kita alatnya Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorga. Sekali lagi, awalnya adalah dari ketulusan hati, niat hati kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kita tulus di hadapan Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dengan luar biasa, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita, saudara. Ya, jadi yang enggak abadi ini akan menjadi abadi ketika kita ikut Tuhan. Makanya ada namanya kehidupan kekal. Setelah kematian ada kehidupan buat orang Kristen, saudara. Amin. Ketika kita mati, kita buka mata, kita ada di dalam Firdaus, kerajaan Allah. Maka itu saudara, sekali lagi, berawal dari hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, semuanya akan musnah di dunia ini. Tetapi kita percaya orang-orang yang takut akan Tuhan akan berada dalam kerajaan Allah dengan kehidupan kekal. Di situ dikatakan semuanya akan diruntuhkan. Ya. Tapi ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita ada dalam kehidupan yang kekal. Ayat 7, permulaan penderitaan, dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan,
Janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tuhan Yesus berkata pada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya saudara, yang saya mau katakan pada sore hari ini, saya merinding dan saya kagum akan Tuhan bahwa firman itu, firman Tuhan itu masih berhubungan dahulu, sekarang, dan selamanya. Ya, saudara, coba kita cek yang kita baca tadi, ada peperangan. Ada nggak zaman sekarang peperangan? Masih ada nggak? Ada. Israel, Palestina, Ukraina, Rusia, perang. Lalu ada gempa bumi nggak? Bahkan kita berdoa ya supaya tidak terjadi megatrust di Pulau Jawa yang mengakibatkan gempa dan tsunami, saudara. Terus, apalagi? Penyakit sampar ada nggak? Kemarin ada ya, COVID. Penyakit sampar adalah penyakit menular, saudara. Lalu penyakit HIV. Terus penyakit apalagi? Penyakit ini, cacar monyet, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus masuk ke Indonesia. Ya, kelaparan ada nggak? Kelaparan ada setiap hari ya, jam 12 siang ya, lapar ya. Kelaparan di berbagai kota ya, berbagai negara ya. Ada di Afrika kebanyakan ya. Banyak tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada kemarin hujan meteor katanya akan terjadi. Kita berdoa supaya tidak terjadi juga ya. Lalu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menginjil hari ini ditangkap ya. Banyak kita nggak bisa beribadah di gereja, betul ya. Di daerah-daerah tertentu kita tidak bisa beribadah, saudara. Kita dilarang beribadah pada Tuhan. Lalu inilah yang kita mau bahas, saudara, bahwa anak-anak Tuhan di saat kondisi yang jelek ini, yang buruk di dunia ini, dikatakan di ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk apa? Bersaksi. Katakan bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jangan memikirkan hidup kita sendiri, jangan takut. Tuhan akan menyertai. Kita akan dihadapkan sama banyak orang yang punya masalah hari-hari ini. Dan Tuhan Roh Kudus akan membimbing kita untuk bersaksi. Nah, tadi kan yang pertama kita bahas tentang ketulusan hati, takut akan Tuhan, betul ya? Ya, hati yang benar dan tulus. Kalau Tuhan sudah melihat hati kita yang benar dan tulus, Tuhan akan membawa kita untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Ada amanat agung Tuhan kita praktekkan, saudara. Dikatakan ayat 15, sebab Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, saudara, banyak di YouTube ya, orang nggak berhikmat. Di sini kan Tuhan bilang ada hikmat ya. Tapi banyak orang nggak berhikmat. Mereka debat secara Alkitab dan kitab-kitab yang agama lain. Akhirnya apa? Berkelahi. Akhirnya apa? Saling membenci. Tidak, saudara. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan antar kamu ke suatu tempat dan kamu bersaksi dan itu menjalankan kesaksianmu itu. Ya. Jadi bukan untuk berdebat di YouTube
tentang satu agama dengan agama yang lain. Tetapi bersaksi ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang ada. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ya, makanya Pak Gembala sering bilang 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, Tuhan Yesus baik, luar biasa, dan seterusnya. Saudara, itu kita mau biasakan agar kita bisa mulai bersaksi kepada banyak orang bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai saudara, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersaksi, menjalankan amanat agung dari Tuhan, disia-siakan. Bahkan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Bukan kesempatan untuk jalan-jalan, bukan kesempatan untuk makan-makan, bukan kesempatan untuk ke mall, senang-senang, tidak. Kesempatan untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Di sini dikatakan saudara, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Tuhan. Ayat 17. Tetapi tidak, Tuhan membela kita ya. Ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Tuhan akan membela kita di saat kita bersaksi membela kerajaan Allah. Tuhan mencari tentara-tentaranya yang tulus hati, yang takut akan Dia, yang disiplin, yang benar-benar mau berjuang untuk Tuhan hari-hari ini. Adakah kita di dalam kriteria itu, saudara? Mari kita cek. Ya. Oke. Nah, di ayat 20 dan seterusnya dan sampai ke 24 itu mau membahas tentang keadaan dunia hari-hari ini, saudara, yang jangan sampai terjadi kesengsaraan dalam hidup kita kalau kita nggak benar-benar ikut dalam Tuhan Yesus, saudara. Mari saudara, sebagai Yerusalem rohani, kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Jangan pernah kita lari dari panggilan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil, maka berjalanlah bersama Tuhan. Ya, ayat 25, kedatangan anak manusia kita baca. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan nih yang tadi kita bahas. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa dunia ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya saudara, saya mau ingatkan, bertahanlah di dalam Tuhan Yesus. Walaupun kondisimu nggak baik, kondisimu buruk hari-hari ini, saya mau katakan tetaplah berada dalam Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ya, yang tidak diperoleh dari siapapun selain dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita bertahan, kita pasti selamat, katakan amin. Kalau kita selamat, nah ini yang tadi kita bahas, Tuhan akan menjemput kita ke dalam kerajaannya. Ya, jadi kayak seperti Mbak Yati, bersyukur Mbak Yati Tuhan pilih ya untuk diselamatkan supaya masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu jadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Saya mau tanya, langit dan bumi masih ada nggak sekarang? Berarti perkataannya Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Makanya saya bilang tadi, relate, katakan relate. Relate itu masih berhubungan
dari dulu, sekarang, dan selamanya sampai masih ada langit dan bumi, semuanya pasti digenapi. Amin. Ya. Sebelum kita tutup satu perikop lagi. Nih. Jadi saudara, yang pertama saya mau bahas adalah yang tadi kita mempunyai hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan Yesus dan tidak boleh licik mengikut Tuhan. Karena Tuhan mencari tentara-tentaranya, orang-orang yang tulus hati supaya mau dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua menjadi tentara-tentara Kristus. Makanya saya suka saudara beli yang berhubungan dengan army, ya kan. Saya suka membeli celana loreng, helm saya aja loreng. Banyak yang berhubungan dengan tentara. Karena apa? Saya percaya Tuhan akan menjadikan saya tentara Kristus di akhir dari zaman ini. Persiapkan dirimu, jangan fokus sama diri kita sendiri saudara. Kita fokus sama kerajaan Allah. Kita nggak tahu Tuhan datang kedua kali kapan menjemput kita saudara. Kalau kita nggak siap, kita ditinggal. Kita nggak masuk ke dalam kerajaan sorga dan itu sangat sedih. Kita akan masuk ke dalam tahun-tahun kesengsaraan bersama dengan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Ya, maka itu selagi masih ada kesempatan, kiranya hati kita tulus bersih di hadapan Tuhan sehingga Tuhan pakai kita menjadi tentara-tentaranya. Dan ini camkan baik-baik ayat 34 sampai 38. Terutama sampai 36. Kita baca bersama-sama dengan segenap hati. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ini firman Tuhan yang menasihatkan, bukan saya. Tapi firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Yuk kita baca. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, tadi saya bilang benar ya. Fokus sama Tuhan, katakan fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri, jangan fokus sama kepentingan duniawi. Kita masih di dunia, tetapi jangan fokus ke situ. Sekarang saya mau ilustrasikan, kita mau ke Bandung misalnya. Pasti pikiran dan hati kita fokus, wah kita harus jalan ke Bandung, jalannya lewat sini, kita nanti ke Bandung mau ngapain? Kita mau di sana ketemu siapa? Betul ya? Ada tujuan gak? Begitu juga dengan firman Tuhan, dengan kerajaan sorga. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, mari fokus. Tuhan, saya ntar di sorga mau ngapain aja ya? Saya mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan langsung firman yang dari Tuhan sendiri. Memuji, memuliakan Tuhan di sana. Sukai itu dari hati kita saudara, sebelum kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi banyak dari kita yang pikirannya duniawi terus. Habis ini saya makan apa? Habis ini saya mau kemana? Mau ketemu siapa? Mau nongkrong di mana? Banyak dari kita nggak fokus sama Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan ya pada sore hari ini. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, yuk fokus kita masuk ke dalam kerajaan sorga, fokus sama Tuhan Yesusnya. Katakan amin. Jangan pikirannya pesta pora, kemabukan, kesenangan hati, kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kamu seperti suatu jerat. Kalau kamu nanti ketinggalan, gak diangkat, itu nyesalnya luar biasa. Mari saudara, walaupun kita jatuh dalam dosa, mari hidup selalu melekat kepada Tuhan. Minta ampun kalau kita udah mulai hatinya jahat, hatinya dosa, pikirannya jahat, pikiran dosa. Langsung minta ampun, bertobat. Jangan pernah mau lagi sebenarnya jatuh ke dalam dosa walaupun bisa. Ya, sebab Tuhan melihat niat hati kita. Makanya orang yang licik itu adalah orang yang sengaja, orang yang sengaja berbuat dosa itu licik. Dan Tuhan gak suka. Tapi ketika orang tulus, orang tahu, Tuhan tahu niat hati kita benar, gak ada niat untuk melakukan dosa, itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nih, pesan. Selain fokus sama Tuhan, pesannya apa ya 36? Berjaga-jaga senantiasa, katakan senantiasa. Senantiasa itu setiap detik, setiap saat berjaga-jaga berdoa. Makanya sukai kita mendengarkan lagu pujian, penyembahan, baca firman, ibadah. Sukai itu saudara, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, kesengsaraan itu.
dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ini message luar biasa. Ya, saya sedih dengan kondisi anak muda sekarang yang lebih penting nongkrong di kafe, yang lebih penting nonton bola, yang lebih penting nonton main game, yang lebih penting melakukan dosa daripada ke rumah Tuhan. Pastikan saudara dan saya bukan hitungan orang-orang itu. Amin. Pastikan saudara dan saya selalu merindukan Tuhan, fokus sama Tuhan Yesus, menjauhi kejahatan, hatinya tidak licik tapi tulus di hadapan Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang jauh sama Tuhan. Amin. Miliki roh, jiwa, dan tubuh yang tulus, yang bersih, supaya kita didapati Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita fokus masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita fokus sama Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan akan pelihara kok. Siapa yang masih ingat di Matius 6 ayat 33? Yuk, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hei, bangun guys. Kalau kamu cari kerajaan Tuhan, fokus sama Tuhan, Tuhan tambahin semuanya, pasti. Saya mau katakan pasti. Ini firman Tuhan yang ngomong. Cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kamu gak akan hutang sana sini. Kamu gak akan susah hidupnya. Kamu gak akan sakit-sakitan. Cari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh dan kebenarannya. Dan kita akan dipelihara oleh Bapa di surga. Amin. Ya. Itu saja firman Tuhan pada sore hari ini. Dan ayat 38 kita baca terakhir. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada Tuhan Yesus di dalam bait Allah untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Guys, ternyata ayat 38 dikatakan pagi-pagi semua orang datang kepada Tuhan di dalam bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini gue merinding loh, gue baru dapat dari Tuhan. Ternyata gereja pagi itu benar melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti gereja sore enggak, tetapi Tuhan dikatakan di sini pagi-pagi semua orang banyak datang kepada Tuhan Yesus di dalam bait Allah untuk mendengarkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, kenapa pagi-pagi? Karena di saat pagi-pagi kita mengutamakan Tuhan. Kita memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Baru habis itu boleh lo kemana aja. Tapi utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi, kita siapin semua dengan baik. Ya, kita datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Ini ada ayatnya, ternyata ya. Lukas 21 ayat 38. Jadi ketika kita ke gereja pagi, kita sedang melakukan firman Tuhan. Gereja sore, gereja siang boleh. Buat mereka yang kerja, yang sakit mungkin. Tetapi bagi kita yang sehat, bagi kita yang bugar, kita yang semangat, yuk datang pagi ke rumah Tuhan Yesus. Ya, sampai bertemu besok di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi pesannya, yang pertama miliki hati yang tulus, hati yang bersih, jangan licik, hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan pakai kita sebagai tentara-tentaranya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita akan dipelihara, dijagain oleh Tuhan. Walaupun kita akan menghadapi banyak tantangan, masalah, dan kita akan bersaksi kepada banyak orang dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir saudara, mari hidup benar, hidup jangan pikirkan kepentingan dunia, fokuskan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu. Walaupun banyak orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak mau mencari Tuhan dengan benar, kami tidak mau dalam bilangan orang tersebut. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya tulus, bersih, yang mau mempraktekkan firman Tuhan, yang mau bersaksi bagi banyak orang tentang Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahwa Tuhan Engkau Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yang berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini untuk mempraktikkan firman Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Untuk menjadi tentara-tentara Allah, untuk membela kerajaan Allah untuk kepada banyak orang sehingga banyak orang
diselamatkan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua, dan kami percaya saat kami fokus kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan Yesus yang akan menambahkan semuanya kepada kami. Biarlah hati kami benar dan bersih di hadapan Tuhan. Bersihkan kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui ibadah-ibadah yang kami naikkan, kiranya kami hidup benar dan hidup takut akan Tuhan senantiasa. Yang berdoa bersatu untuk pemuda sehati, kami nggak tahu rencana Tuhan apa buat divisi pemuda sehati ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan akan menolong pemuda sehati, bahkan GBHT Kudus, dengan jiwa-jiwa baru, dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini pilihan-Mu dan kami mau berserah, apa yang Tuhan mau biarlah kami melakukannya untukmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Silakan Ibu Yohana untuk doa persembahan. Silakan dibaca. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita bawa persembahan kita dengan tulus hati, dengan ikhlas, karena apa yang kita tabur akan kita tuai pada waktunya. Haleluya. Yang tak pernah didengar telinga,
sembuhkan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, shalom. Shalom semuanya yang ada di Zoom. Ya. Boleh kasih pendapat untuk merespon sharing pada sore hari ini dari Bro Oktris. Gimana Bro untuk sharing sore hari ini? Yang didapat apa? Bisa kita sampaikan agar kita merespon firman Tuhan Yesus. Oke, ya shalom. Ya, Shalom. puji Tuhan memang hari ini pesan-pesan Tuhannya luar biasa ya melalui Bro Dipo. Memang kita harus fokus dan kita juga harus kejar Tuhan. Ya memang di hari-hari ini memang kita harus rajin berdoa, beribadah, juga kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Jadi melalui firman ini juga ya kita juga sangat mengucap syukur. Jadi memacu kita untuk lebih semangat lagi untuk di dalam tentang mencari Tuhan. Itu yang saya dapat, dan memang yang dikatakan carilah dahulu ya kerajaan surga maka semua akan tambahkan. Memang itu benar sekali, dan hari-hari ini memang kita harus belajar untuk cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Enggak, memang saya juga lagi diajarkan untuk tidak berfokus untuk kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Dan aku mulai pelajari, Amin. sudah mulai fokus untuk ke Tuhan. Jadi untuk saat Tuhan bangun pagi, jadi setiap ada masalah saya lupakan dulu gitu. Jadi ya saya hanya percaya bahwa Tuhanlah akan membuka jalan semuanya, Amin. semuanya. Dan puji Tuhan, Yes. ada aja berkatnya, ada aja Amin. jalan Amin. Kalau keluarnya. kita Puji Tuhan. percaya. Itu ya. Memang kita harus percaya, fokus dulu ke Tuhan, jangan berfokus Amin. kepada masalah kita, tapi tetap yakin teguh sama Tuhan. Itulah yang aku tambahin sedikit dan aku dapat. Silakan yang lainnya. Silakan Sis Dina, nanti bergiliran. Ya, shalom semuanya. Shalom. Oh, Ya, ya ngucap syukur aja untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Untuk kami Tuhan Yesus, untuk saya pribadi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu aja sih. Ngucap syukur kalau kasihnya Tuhan tuh nggak pernah habis buat kita, walaupun dalam keadaan kita bagaimanapun, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus. ya, thank you Sis Dina. Silakan Tante Yohana untuk merespon firman pada sore hari ini. Apa yang Ya, didapat? kami mengucap syukur aja sama Tuhan ya, karena Tuhan itu baik dan memperhatikan kita semuanya gitu. Jadi kita mau Amin. belajar fokus kepada Tuhan Yesus, apa yang dibilang Guru Divo tadi. Soalnya kami selalu mengalami kasih Tuhan dalam Yes. kehidupan saya sehari-hari ya. Tuhan selalu tolong saya Amin. gitu. Walaupun maksudnya suka maupun duka, Tuhan selalu Yes. ada gitu di Pasti. dalam hati saya gitu ya. Memberi penghiburan gitu. Terus ya memberkati, ya pokoknya menyembuhkan apa kalau saya lagi sakit gitu. Makanya saya ingin selalu dekat sama Tuhan Yesus. Jadi belakang-belakangan ini saya sering dibangunkan jam 3 pagi sama Roh Kudus ya. Jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur aja sama Tuhan kalau Tuhan itu baik. Ya di sini, Amin. sampai di sini saja. Iya. Terima kasih Tante Yohana. Silakan Sis Popo. Apa yang didapat?
Iya, salam ya semuanya. Shalom. Selamat yang Shalom. cukup pada Tuhan Yesus ya, terus baik. Terima kasih buat firman hari ini, Bro Divo. Sangat menguatkan Makasih Tuhan Yesus. kita semua. Saya juga bersyukur akan Tuhan Yesus ya. Karena tanpa saya bersyukur gitu. Dan Yesus selalu kalau kita doa benar-benar, pasti doa kita dijawab gitu. Karena Amin. dan firman itu mengatakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau Amin. kita main-main itu bodoh sekali. Karena Yes, kita harus benar. benar-benar pertama Tuhan itu mah tahu ya. Ya kita apa dia pasti ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi kita nggak boleh Amin. macam-macam gitu. Jadi kita terus setiap pagi juga bangun pagi setiap hari itu dari dulu lah, dari saya merantau itu saya terus cari Tuhan di mana kaki saya berpijak, saya selalu cari Tuhan. Jadi karena Tuhan kekuatan saya. Tanpa Tuhan ini saya nggak tahu jadi apa. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kesehatan, kekuatan, semua bukan karena buat kegak kita, tapi cuma karena kasihan kita, bro. Tuhan Yesus memberkati, amin. Oh iya, thank you Sis Popo. Terima kasih Sis Popo. Mbak Yati mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Yati? Kayak Miss Popo aja. Gimana Mbak Yati? Ada yang disampaikan? Saya mengucap syukur ya. Sama Kenapa Mbak Yati? mengucap syukur atas Oh iya, bersyukur ya Mbak Yati sudah dipilih Tuhan, diselamatkan. Bahkan apa yang menjadi doa. ya. Dan itu aja Bro Dipo. Oke. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin dari Bro Denis ada yang mau disampaikan? Pakai mic. Ya, bersyukur, pokoknya bersyukur banget buat khotbah tadi, pokoknya menguatkan banget buat aku, pokoknya mengucap syukur buat hidupku yang saat ini dipulihkan Tuhan, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus dan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus saja. Amin. Power statement dari Sis Arum, silakan. Tuhan Yesus ya, bersyukur kita diingatkan oleh firman yang disampaikan Bro Divo, memang kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, karena semuanya akan ditambahkan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan Yesus, benar-benar mencari Tuhan, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Hanya percaya dan mengimani, karena apa yang kita jalankan, semua Tuhan melihat hati kita, dengan ketulusan hati kita, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan apa yang kita jalankan, kalau kita tidak perhitungkan, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bahkan kesehatan, bahkan keuangan Tuhan cukupkan kalau di saat kita benar-benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu aja bro yang disampaikan pada sore hari Ya, ini. terima kasih semuanya untuk statement kita semua. Saya berharap firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Kita pulang, kita selesaikan dari ibadah pemuda saat ini, kita benar-benar hidup tulus, hidup bersih di hadapan Tuhan, hatinya, pikirannya benar-benar tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, dan juga kiranya Tuhan pakai kita ya di akhir zaman ini untuk memperlebar kerajaan sorga lewat kesaksian hidup kita, bahwa kita benar-benar dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan, dan kita mau bersaksi kepada banyak orang dan tetap terfokus kepada Tuhan saja yang memelihara hidup kita. Jangan terfokus pada masalah, kepada dunia ini, kepada harta benda. Biarlah kita terfokus hanya kepada Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, sampai pada akhirnya kita benar-benar masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan naikkan doa syafaat kami, tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus.
Setiap serangan balik kuasa gelap energi negatif kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap doa kami naikkan benar-benar didengar oleh Bapa di sorga karena kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga maha mulia, kiranya kota Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkanlah Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkanlah Indonesia dari kerusuhan. Jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat, dan cerdas. Silakan Sis Popo. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah. Kami hancurkan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Mbak Yati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada. Kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah, memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Bro Oktris. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk GBI Hati Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan doa kesepakatan ini di Pemuda Sehati, kami percaya Tuhan kiranya mendengar doa-doa kami. Bapa dalam surga, kiranya juga jemaat diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus, dalam pertobatan dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami juga mau bersyukur kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kalau kami hari-hari juga melihat semua jemaat GBI Hati Kudus, banyak yang disembuhkan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, biar kesehatan selalu Tuhan berikan buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat keuangan jemaat GBI Hati Kudus, buat jemaat dan juga keuangan gereja. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati persembahan kami dan memberkati juga persepuluhan kami. Dan kami percaya ada terobosan, ada berkat Tuhan bagi keuangan jemaatmu dan keuangan gerejamu GBI Hati Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kami percaya Tuhan Yesus ada jalan keluar. Kami percaya ini boleh terjadi dan kami percaya Tuhan izin gereja sertifikat tanah gereja boleh dipermudah, diperlancar sehingga gereja memiliki sertifikat tanah izin gereja terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga ada jalan-jalan yang terbuka dari Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga kiranya untuk pelayanan firman, setiap hamba-hambamu yang menyampaikan firman di GBI Hati Kudus, mari Tuhan urapi biar menyampaikan apa yang berasal daripadamu. Dan kami percaya firman-Mu itu juga boleh bertumbuh dan bahkan menjadi berkat dan berbuah buat setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga agar jemaat GBI Hati Kudus menjadi jemaat yang militan ya Tuhan, dan unity di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kemajuan divisi Pemuda Sehati. Mari Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapa, terjadi ada terobosan buat divisi Pemuda Sehati, ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan, dan bahkan sedahkan hadirat-Mu yang membawa jiwa-jiwa itu terus datang kepadamu dalam ibadah Pemuda Sehati di GBI Hati Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan berkat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita bersati. Kita angkat tangan, kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa di surga memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di surga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Hamba berdoa untuk kami yang sudah hadir, siap berapapun kami hadir, kami mau tetap mengucap syukur. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang hadir saat ini, berkati dalam pekerjaan, dalam studinya, dalam apapun yang dilakukan, dalam pelayanan mereka, keuangan, kesehatan, hamba menyerahkan Bro Oktris, Sis Dina, Ibu Yohana ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, hamba menyerahkan juga Sis Popo Mbak Yati dalam pemeliharaan Tuhan, hamba menyerahkan Sis Arum dalam pemeliharaan Tuhan, hamba menyerahkan Bro Denis dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu ini sendiri Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi, menyembuhkan, bahkan memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tutup bungkus roh jiwa dan tubuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang bersatu menolak setiap roh sakit, penyakit, kematian, roh maut, roh kecelakaan, mara bahaya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kesengsaraan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kebangkrutan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kami semua sehat, berbahagia, dan diberkati Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan kami semua ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkati juga jamaah, teman-teman kami yang tidak bisa hadir atau tidak mau hadir. Tuhan jamah hati mereka. Kalau mereka sudah berjanji dan tidak menepatinya, Tuhan yang akan menjamah mereka dan juga memberikan mereka kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu diberitakan dengan luar biasa. Dan biarlah kami menjalankan amanat agung untuk pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Buka videonya untuk kita laporan ibadah. Ya. Saya hitung 1, 2. Amat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Sis Popo, Mbak Yati, Tuhan Selamat Bro Popo, Bro Denis, Sis Arum, Tuhan berkati. Terima kasih Bro Oktris, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, happy weekend guys, sampai ketemu besok. Tuhan berkati.